Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, para pemirsa, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah MSDM. Dalam hal ini adalah pelatihan dan pengembangan atau training and development. Ya. Manfaat pelatihan dan orientasi karyawan baru. Pelatihan ini mempunyai manfaat, yaitu membuat karyawan baru ini merasa diterima menjadi bagian dari timnya. Dan kemudian yang kedua adalah memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar untuk bekerja secara efektif. Yang ketiga, membantu karyawan, yaitu karyawan baru, untuk memahami tentang organisasinya. Kemudian yang keempat adalah memulai mensosialisasikan karyawan baru ini ke dalam budaya perusahaan. Nah, selain pelatihan ini juga karyawan baru itu mengalami masa orientasi. Nah, orientasi ini berisi tentang penjelasan jam kerja maupun tunjangan, kemudian departemen yang ada di dalam organisasi, kemudian memperkenalkan karyawan baru tersebut dengan rekan kerjanya, dan selanjutnya adalah pembiasaan di tempat kerja. Kemudian mengenai gambaran umum proses pelatihan. Nah, berikut ini adalah proses untuk pelatihan melalui 5 langkah ADDIE, yaitu yang pertama adalah analisis mengenai kebutuhan pelatihan. Jadi apa saja yang akan diberikan ya dalam pelatihan nanti itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah desain atau merancang program pelatihan. Berbagai program pelatihan bisa dilakukan untuk hal ini. Yang kemudian ketiga, mengembangkan program pelatihan atau development ya. Nah, dilakukan pengembangan program pelatihan sesuai juga dengan kebutuhan ke depan, demikian. Dan yang keempat, implementasi pelatihan. Nah, pelaksanaan pelatihan ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Dan yang terakhir setelah pelatihan ini diperlukan adanya evaluasi program pelatihan. Ya, mestinya evaluasi ini harus terukur mengenai keberhasilannya. Nah, dalam proses pelatihan ini nanti akan kita bicarakan mengenai penyelarasan strategi pelatihan, implementasi program pelatihan, pelatihan sumber daya manusia, HR tools ya, implementasi program pengembangan manajemen, kemudian pengembangan organisasi, dan terakhir adalah evaluasi. Yang pertama tentang penyelarasan program pelatihan. Nah, agar training ini dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik, maka diperlukan pembuatan tujuan pembelajaran. Ya, jadi apa sebetulnya akan dilakukan dalam pembelajaran atau pelatihan ini nanti? Ini harus disampaikan secara jelas. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, ya, dari lingkungan fisik maupun non-fisik. Yang kemudian yang ketiga, membuat pelajaran ini menjadi berarti. Peserta merasakan kepentingan dari pembelajaran atau pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah membuat cara transfer keahlian baru dengan mudah. Nah, bisa transfer knowledge atau skill atau keperilakuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah memperkuat pembelajaran, ya. Jadi dengan motivasi bagi peserta itu nantinya, dan yang selanjutnya adalah memastikan implementasi pembelajaran ini ke pekerjaan. Jadi implementasinya ini terarah kepada bidang pekerjaan yang digeluti. Dan terakhir adalah meminimalisir kendala program pelatihan. Berikutnya, implementasi program pelatihan. Nah, dalam penerapan program pelatihan ini ada berbagai macam program pelatihan atau training, yaitu antara lain cukup banyak ya, satu-satu, yaitu saya sampaikan saja, saya sebutkan saja, yaitu on the job training, apprenticeship training atau magang,
pembelajaran informal dan pelatihan instruksi pekerjaan, kemudian lecturing, program learning, behavior modeling, kemudian audiovisual based training, vestibular training, electronic performance support system atau IPPS ya. Kemudian video conferencing, computer based training dan simulated learning games ya. Jadi ada berbagai permainan dalam training tersebut yang tentunya sangat menarik. Selanjutnya di dalam organisasi ini yang pegang peran itu biasanya adalah sumber daya manusia. Nah ini penting ya dalam sumber daya manusia pelatihan ini sangat diperlukan. Nah antara lain adalah untuk meningkatkan kepekaan lintas budaya dan membina hubungan yang lebih harmonis di dunia kerja antar karyawan di dalam perusahaan. Ini yang dinamakan dengan diversity training. Nah, jadi kalau karyawan itu juga menjadi karyawan global atau dalam organisasi internasional, ini karyawan juga biasanya bias budaya dengan karyawan asing. Demikian. Nah, ini diperlukan pelatihan tersebut. Nah, kemudian ada team training, yaitu berfokus pada masalah teknis, interpersonal, dan manajemen tim. Selanjutnya, bisa digunakan internet-based training. Saat ini mestinya cukup banyak karena dalam kondisi yang ketidakpastian, pandemi, ini malah justru kita memanfaatkan IT. Nah, itu menggunakan pembelajaran berbasis internet untuk memberikan berbagai jenis pelatihan kepada karyawan, baik karyawan baru maupun karyawan lama. Selanjutnya ada yang dinamakan the virtual classroom. Nah, di sini digunakan ruang kelas virtual menggunakan kolaborasi dari berbagai perangkat lunak yang memungkinkan pembelajaran ini bisa jarak jauh dan peserta berpartisipasi dalam diskusi audio maupun visual secara langsung. Yang selanjutnya adalah HR tools ya. Nah, di sini adalah dengan cara mengkreasi langkah-langkah dalam program training. Nah, kemudian juga penggunaan vendor private, terus juga hal yang lain perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan administrasi bisnis kecil pemerintah. Selanjutnya juga dilakukan pengecekan organisasi perdagangan dan industri terbesar dari pemerintah. Ini merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam HR tool. Nah, selanjutnya tentang implementasi program pengembangan manajemen. Peran strategis pengembangan manajemen ini diperlukan ya, yaitu merupakan segala upaya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan menyebarkan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan karyawan. Nah, selanjutnya dalam proses manajemen perubahan itu dilakukan dengan mengacu dari menurut Lewin, yaitu yang meliputi unfreezing, kemudian moving, dan refreezing. Jadi proses perubahan dimulai dari sebelum dilakukan adanya perubahan dengan sosialisasi, kemudian pelaksanaan perubahan itu sendiri dan pemantapan setelah melakukan perubahan yaitu dengan memantapkan satu aturan. Dan selanjutnya mewujudkan perubahan organisasi yang diinginkan di tempat kerja bisa berupa membangun rasa urgensi, kemudian membuat koalisi di antara pemandu, kemudian membuat perubahan serta menyingkirkan berbagai rintangan, kemudian melakukan mobilisasi komitmen, mengembangkan dan mengkomunikasikan visi secara bersama, kemudian membidik pencapaian jangka pendek, selanjutnya memperkuat cara baru dalam melakukan sesuatu dan memantau serta menilai kemajuan. Ya, selanjutnya adalah pengembangan organisasi atau OD ya.
Organizational Development. Nah, karakteristik OD atau Organizational Development ini adalah bisa melibatkan penelitian tindakan ya, action research, kemudian juga menerapkan pengetahuan ilmu keperilakuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian juga mengubah organisasi tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Jadi, proses pelatihan atau training tersebut mulai dari awalnya misalkan transfer knowledge, kemudian pelatihan tentang skill dan sampai ke perubahan perilaku, ini sampai ke outcome-nya bagaimana. Nah, untuk memastikan, evaluasi ini untuk memastikan bahwa pelatihan ini dapat menghasilkan sesuatu yang tentu saja dapat diukur. Salah satunya misalkan dengan menggunakan desain deret waktu. Nah, pengukuran efek kepelatihan ini melalui 4 tahap ya. Nah, ini Kirkpatrick ya biasanya menyampaikan 4 hal ini, yaitu yang pertama adalah reaksi, yaitu untuk mengetahui apakah training itu menarik ya dan perlu, penting. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran, yaitu proses pelatihan itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah proses pelatihan itu sendiri dievaluasi juga dengan pre dan post dan kemudian ke keperilakuan. Nah, tahap selanjutnya yang lebih tinggi. Jadi apakah mereka melakukan apa yang telah mereka pelajari? Mereka menerapkan apa tidak dengan berbagai metode tadi. Nah, selanjutnya diperlukan apakah pendukungnya, misalkan dukungan pimpinan, rekan kerja, dan sebagainya. Lalu ke arah hasil. Nah, kalau mereka melakukan atau tidak, itu ukurannya tadi. Hasilnya bagaimana? Ada peningkatan apa tidak? Nah, seperti itu. Nah, ini evaluasi. Baiklah, demikian ya. Terakhir adalah mengenai evaluasi. Sudah kita bahas bersama. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang, semoga sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.